Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya para ibu-ibu yang sekarang menghadiri kajian pada hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Fajar Kenzi Himadan Nurmanantas. Biasa dipanggil Kenzi. Saya asal dari Bogor. Sekarang saya kelas 2 SMP di Pondok Mahat Tahfiz Gemilang. Insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa mindset yang ada di Mahat Tahfiz Gemilang. Yang pertama yang mau saya sampaikan itu adalah tempat yang tinggi didaki, tempat yang dalam diselami, tempat yang luas dijelajahi. Makna dari mindset ini itu adalah seseorang calon pemimpin itu harus memiliki keinginan menjelajahi tempat-tempat yang baru. Tetapi bukan hanya sekedar menjelajahi, tetapi dengan mencari ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Contohnya itu yang ada di lautan, yaitu mutiara. Mutiara itu tidak muncul begitu saja, tapi mutiara itu muncul dengan perjuangan di dalam kerang. Kerang-kerang itu awalnya berasal dari dasar laut, di mana di sana para kerang-kerang itu terkena terpaan pasir-pasir, dan terpaan pasir-pasir itu menyakiti mereka, sangatlah pedih di dalamnya. Dan setelah sekian lamanya, beberapa di antara kerang itu naik ke atas karena dia sudah tidak sanggup berada di dasar. Lalu saat sudah berada di permukaan, para manusia pun menemukannya dan mengambilnya. Lalu saat membukanya, mereka menemukan di dalamnya ada mutiara yang begitu indah. Mutiara ini diibaratkan sebagai para pejuang. Entah itu berjuang di dalam perang atau dalam pelajaran. Semakin lama mereka belajar dan memahaminya, maka mereka akan semakin diperlukan oleh umat. Lalu mindset yang kedua itu adalah janganlah berpikir di dalam kotak maupun di luar kotak, tapi berpikirlah tanpa kotak. Yang di dalam mindset ini tuh mengartikan bahwa calon pemimpin itu selalu berpikir luas dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Walaupun terkadang hambatan itu muncul, cuman itu langsung dihilangkan sampai mereka
mereka itu akhirnya dapat berpikir dengan lebih luas lagi. Dan dalam berpikiran luas ini, mereka mendapatkan keingintahuan yang besar dalam nafsu, mendapatkan ilmu-ilmu. Mindset yang ketiga itu adalah setiap jalan keluar itu adalah jalan masuk. Yang mengartikan setiap kali para pemimpin atau santri Ma'had Tahfiz Gemilang telah lulus dari sekolah itu, maka itu bukanlah jalan keluar, tapi jalan masuk yang baru, dimana saat mereka keluar itu mereka mendapatkan amanah yang besar, yaitu adalah menjaga ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dan menyebarkannya ke masyarakat. Dan di dalam jalan masuk itu ada berbagai bidang. Di antaranya yaitu adalah jalur kedokteran, jalur tentang pertanian, terus peternakan dan sebagainya, di mana mereka juga harus membangun perusahaan yang di dalam perusahaannya itu harus selalu berkembang setiap saat. Lalu mindset yang selanjutnya itu adalah keraslah pada diri sendiri, maka dunia akan lunak kepada dirimu. Di sini mengartikan kepada anak-anak zaman sekarang yang sukanya berleha-leha, di mana saat besarnya mungkin saja mereka tidak mendapat pekerjaan, walaupun dapat, tapi mungkin mereka akan mendapat kesusahan pada masa yang akan mendatang. Para santri gemilang itu diajarkan saat belajar itu, saat ngantuk itu harusnya dilawan, dan saat tidak fokus atau berpikiran sesuatu itu saat belajar itu harus dihilangkan. Kenapa? Agar saat di masa yang akan mendatang itu mereka akan mudah untuk hidup mandiri. Lalu mindset yang selanjutnya itu adalah seorang nahkoda yang hebat itu tidak terlahir dari ombak yang tenang. Ombak ini bermaksudkan tentang jalan hidup mereka, di mana ombak yang tenang berarti kehidupan yang damai tanpa rintang sama sekali. Dan di ombak yang tidak tenang itu bermaksudkan di mana dalam perjalanannya itu penuh dengan rintangan, perjuangan, dan perlawanan akan nafsu pada diri sendiri. Lalu mindset yang selanjutnya
itu adalah orang sukses hanya butuh satu alasan untuk sukses, dan orang gagal hanya butuh, dan orang gagal butuh 1000 alasan untuk sukses. Ini bermaksudkan saat kita belajar atau saat kita bekerja. Saat itu kita sedang fokus, dan di saat itu ada sesuatu yang mengganggu kita seperti nafsu kita yang menyuruh kita untuk agak meleng dari pekerjaan kita. Dan di sana orang sukses pasti tidak akan terhasut, tapi orang gagal mungkin saja akan langsung terhasut. Mengartikan bahwasannya saat dalam proses belajar atau saat berkembang, kita itu harus melihat hal-hal yang kecil. Maksudnya itu, kita itu harus selalu teliti dalam hal-hal kecil, entah itu dalam belajar maupun dalam pekerjaan. Dimana jikalau kita tidak fokus di dalamnya itu, pasti akan ada sesuatu yang akan menggagalkannya. Seperti contohnya saat suatu bangunan dibangun. Saat bangunan itu besar, semua bahan telah siap. Namun saat prosesnya, jikalau itu tidak diperhatikan secara detail, bisa saja saat prosesnya itu akan rubuh bangunan itu, dikarenakan ada yang kurang atau tidak seimbang. Kalau santri gimana itu, dari aktivitas dari paginya itu ya bangun jam 3, itu juga kurang lebih. Habis itu sholat tahajud. Habis sholat tahajud itu halakoh atau wirid. Dan di pagi itu halakohnya itu bisa mengulang hafalan-hafalan di juz yang belum selesai, atau mempersiapkan hafalan yang akan di store. Habis itu sholat subuh, terus zikir pagi atau al-ma'surat. Habis al-ma'surat itu halakoh persiapan storan yang mau distorkan sampai jam 6. Selesai jam 6 itu langsung persiapan buat bersedia atau olahraga pagi. Olahraganya itu skipping, terus jalan fitrah, terus jogging, sama semi trekking tiap pagi. Itu juga tiap jadwalnya itu beda-beda, nggak bisa langsung serentak. Ya sampai jam setengah 7. Cuman ya kalau sekarang itu lagi difokuskan ke dalam skipping. Jadi pertama itu skipping dulu sekitaran setengah dari waktunya itu, terus melakukan kegiatan melanjutkan olahraga pagi yang lain, jogging atau semi trekking. Terus habis
habis jasa dia itu dari jam setengah 7 sampai jam 8 itu bersih-bersih pondok, dan tugasnya itu dipisah-pisah, nggak langsung di satu tempat gitu. Sarapannya itu habis setelah bersih-bersih ya. Dan kalau di jadwal bersih-bersih ini sedikit aja meleng, pasti bakalan ruwet ke depannya. Ruwetnya gimana maksudnya? Maksudnya Kayak kan misalnya pas bersih itu dari jam setengah 7 sampai jam 7 itu belum selesai, malah sampai jam 7:04. Nah itu nanti entah pas makannya susah atau mandinya atau saat acara selanjutnya waktunya itu nggak pas. jadi semuanya harus Ya, sesuai jadwal. ya. Kan? Setelah itu sarapan. Habis sarapan mandi itu juga, terus makan mandi itu dari jam 7 sampai jam setengah 8 kurang, karena di sana itu udah mulai persiapan furusia. Biasanya itu kalau hari Minggu, Senin, Selasa itu biasanya memanah. Terus Rabu 2 minggu sekali berkuda. Itu akhwat ikhwan gantian. Kamisnya itu berenang. Terus Jumatnya itu biasanya tai chi dulu, tai chi atau bela diri. Terus kalau di hari biasa itu habis dari furusia itu selesai jam setengah 10. Habis itu persiapan halakoh setoran. Baru mulai belajar itu ya baru mulai. Ya, itu dari setengah 10 itu persiapan. Mandi lagi mungkin, soalnya itu baru habis kegiatan. Itu olahraga setiap hari 2 kali ya. Iya. Biasa dia sama terus. Terus pas hari Senin itu biasanya jam setengah 10-nya itu ada kelas akidah. Pas halakohnya itu ustadznya itu datang sekitaran jam setengah 11. Halakohnya itu sampai zuhur. Habis itu habis zuhur kalau santri ikhwan itu deep sleep. Cuman kalau akhwat itu deep sleep atau tidur siangnya itu sebelum zuhur. Ya. Iya. Kalau ikhwan sesudah zuhur biasanya itu jam 1 kurang. Soalnya di jam 1 kurang itu buat makan. Habis makan itu selesai jam 1 terus pelajaran. Pelajarannya itu bisa pelajaran umum, bahasa Arab atau halakoh. Itu di kelas nih, bukan di luar, di kelas. Di kelas. Habis itu kelas kayak gitu tuh selesainya itu sampai asar. Asar sholat, terus al-maksulat atau zikir sore. Habis itu selesai persiapan pelajaran umum. Kecuali di hari Rabu. Pas hari Rabu itu persiapan memanah atau berkuda. Terus sampai jam 5 kalau pelajaran umum. Cuman kalau pas berkuda itu atau memanah itu selesainya kadang jam 5 atau pas maghrib banget. Terus habis itu malamnya itu
halakoh. Halakoh murojaah kubro atau murojaah juz-juz yang telah dihafal. Habis murojaah kubro itu selesainya jam 8. Biasanya itu sholatnya itu dibarengkan juga jam 8 sholat isyanya. Habis itu habis sholat isya itu mutolaah atau mempelajari atau mengulang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari sampai jam 9. Dari jam 9 sampai jam setengah 10 itu senam fitrah. Senam fitrahnya itu berupa tai chi. Terus ya, Zanzuang. Terus dari jam setengah 10 sampai jam 10 itu buat rencana buat besok, evaluasi hari itu sama persiapan buat tidur. Jam 10 baru tidur. Makanya 3 kali. Makannya 3 kali. Pas makannya itu pas pagi, siang, sama sore sebelum maghrib atau malam sesudah maghrib. Yang bikin Kenji betah di Ma'had. Terus sampai kenapa kalau biar ibu bisa ngajakin orang juga sekolah bareng sama Kenji di Ma'had? Apa yang bikin Kenji? Kalau yang bikin saya betah itu dari kegiatannya. Kegiatannya itu nggak pernah ngebosenin. Terus Malahan kalau pas di situ tuh pas waktu kosong itu kayak gimana gitu ya, kayak bosen gitu, bosen atau kayak ngerasa ada yang kurang. jadi mendingan di apa mendingan di pondok? Mendingan di pondok. Soalnya kalau di pondok tuh cobaannya nggak terlalu banyak. Gak banyak godaan ya? Iya. Nggak ada setan apa aja? 7 setan? Setan apa? Yang nggak boleh yang harus dihindarin? Setan gepeng, setan kotak, setan bantal, setan beton, terus setan apa lagi ya? Racun. Iya, setan racun. Duanya lagi tuh apa? Duanya lagi saya lupa. Setan gepeng apa? Setan gepeng tuh kayak HP sama tablet. Terus kalau setan kotak tuh TV. Terus kalau Setan bantal? setan Ya. bantal tuh ya ini kasur, tidur bahan. Setan apa lagi? Terus kalau setan beton tuh yang kayak tepung-tepungan gitu. Ya. Terus kalau setan racun tuh kayak minuman-minuman yang diseduh gitu. Jadi kemarin kita dapat tugasnya itu hari keberapa sahid sama setan. Ya, jadi harus ada laporan sahidnya di hari keberapa. Ya, makanya kalau kalau pulang susah nggak untuk tidak sahid tuh susah. Sahidnya pas lagi libur. Ya, kemarin ada yang baru ketemu ibunya langsung sahid dalam hitungan menit karena langsung handphone. Langsung sahid. Nah, tanya ibu-ibu ada mau nanya sama Kenji nggak? 5 menit lagi. Motivasi Kenji belajar di pondok apa yang lebih memotivasinya? Kalau di pondok itu yang lebih memotivasinya itu ya tetap dari kegiatannya, tetap sama. Apakah ada teman Kenji juga? Kalau yang udah dikenal sebelumnya nggak ada. Sendiri ya? Iya. Harus sendiri. Ya. Kalau Perubahan apa aja yang setelah sekolah di sana? kalau dulu itu inget banget pas dulu itu pas patah-patah pas ngomongnya itu banyak banget. Kalau sekarang itu udah mulai berkurang. Terus pas dulu itu nada berbicaranya itu manja-manja. Sekarang udah nggak terlalu. Ah, Sama ibu. aduh. Jadi sudah lebih Ya. Ya. penyesuaian pada saat di sana itu yang pertama kali ya.
SMP itu kan bangun jam 3 pagi mungkin masih agak berat ya. Nah itu pertama kali penyesuaiannya gimana? Pertama kali Bisa dibangunin kah? Atau udah jadi otomatis karena banyak teman akhirnya jadi excited, senang, jadi semangat atau gimana? kalau itu sih pas awalnya itu kan pastinya ada pembantu yang ngebantu ngebangunin, entah itu musyrif atau temennya sendiri. Kalau sekarang Kalau sekarang sih harusnya itu sekarang tuh Sendiri. yang santri lama membantu yang santri baru yang akan datang pada tahun ajaran baru. Kalau bangunnya susah, biasanya dipercikin air dulu. Kalau masih belum bangun juga dididiin terus dibawa ke kamar mandi. sama teman-temannya. Iya. Kalau ngamuk gimana? Hah? Kalau Nggak ada kali ya yang marah ya. kalau ngamuk sih ya itu Panggil Ustaz. Marah-marah nggak? siap-siap aja digangguin itu ini. Enggak. Nggak sampai dibully juga sih. Godain. Iya, digangguin aja. Hah? Nggak ada yang ini nggak? Kalau kayak sudah ketar laluan itu sih biasanya itu ya diledekin dikit lah. Ibaratnya. Sanksi sosial ya, Iya. banyaknya sanksi sosial. Enggak, angkatan kedua. Kelas berapa? Hmm? Satu kelas berapa? Kalau di pondok saya itu seangkatannya itu cuman terima 20 santri. 20 itu sama SMA. Jadi kalau SMP doang sekenji 5, satu angkatannya 5. Bisa 5 Campur. sampai 10 lah. 5 ahok apa, Iwan 5, ahwat 5. Ya makanya inden, tadi karena kuotanya cuma 5. Kuotanya cuma 5. Jadi targetnya lulusnya sampai semua. Tapi cuma 5. Terus Ji, kalau makan, kan di pondok biasanya orang makannya toge lagi, kol lagi, tempe lagi. Terus nasinya banyak, lauknya nggak ada. Kalau di Mahat bilang gimana? Di Mahat Gumilang sih semuanya aman, seimbang semuanya. Entah itu dari proteinnya atau gizinya. Nggak ada yang nggak bisa makanan. Nggak ada. Ya, Malahan kadang tuh kelebihan. lebih sering lebih ya. Ya, cuman kelebihannya itu bukan karena semuanya udah makan apa gimana. Kadang itu dalam porsinya itu ada yang didikitin gitu beberapa. Ji, sebenarnya selama Kenji 1 tahun di sana, ya banyak santri yang sakit nggak? Kalau di sana sih yang sakit tuh sedikit. Beberapa itu kalau yang di Ikhwan ya, yang sakitnya itu pertama tuh karena belum terbiasa sama cuacanya ya. Terus pas perubahan musim sama mungkin Nggak ada nggak? udah cuma segitu. Kalau mandi hujan nggak ada yang sakit, Mandi hujan nggak ada, nggak ada yang sakit. nggak ada. Terus naik gunung juga nggak ada. Porsinya itu ada yang didikitin gitu beberapa. Ji, sebenarnya selama Kenji 1 tahun di sana, ya banyak santri yang sakit nggak? Kalau di sana sih yang sakit tuh sedikit. Beberapa itu kalau yang di Ikhwan ya, yang sakitnya itu pertama tuh karena belum terbiasa sama cuacanya ya. Terus pas perubahan musim sama mungkin Nggak ada nggak? udah cuma segitu. Kalau mandi hujan nggak ada yang sakit, Mandi hujan nggak ada, nggak ada yang sakit. nggak ada. Terus naik gunung juga nggak ada yang sakit. Naik gunung paling cuma kecapean. Ya tapi nggak ada yang sakit. Pernah ada, cuman dikit tapi. Ada yang kenangan nggak? Biasanya kan anak pondok tuh budikan, kenangan. Kalau pas kemarin itu kasusnya itu ada, cuman Iwan apa Ahwat? Ikhwan sih. Cuman itu bukan karena jorok apa gimana, cuman karena kelembapan. Hanya 1 orang. Ada sampai 3 orang. Kena 3 orang. Lembab ya. Ya. Di awal-awal namanya kita di orang tua misalkan ada yang curhat, nangis kan gitu. Kalau yang nangis, seingat saya sih
nggak ada. Cuman kalau yang ngomong kangen gitu ada. Kalau yang gini kan kayak gitu biasa ya. Cuman pas SD. Pas SD Kenji parah. Cuma pas SD dong. Udah santai, udah Iya. ya, jadi udah biasa. Kalau sekarang itu rasanya itu nggak kepengen pulang. Iya. Dan capek, biasanya kan capek kalau nggak di jadwalnya dari bangun jam 3 sampai nanti malam tidur lagi jam 10 kan capek banget. Kan kalau sekarang tuh kan udah terbiasa, jadinya udah nggak terlalu capek. Nah, pas di bulan gini yang kebiasaan di pondok berlaku nggak atau diterapkan? Kalau yang kebiasaan di pondok tuh ada yang ke bawah, cuman ya karena terlalu banyak godaannya, beberapa ada yang hilang. Terutama apa? Terutama itu ya gadget. Ya. Makan susah nggak makan? Kalau makan itu Bisa milih ya. bisa milih. Kalau di rumah Kalau lagi keluar gini susah ya. ya susah. Kalau pas keluar. Kalau yang di pondok itu kan tadi nggak ikutin tadi. Ada pelajarannya nggak? Ada. Ada. Tuh kalau biasanya itu sore. Sore ya. Kalau pas hari Jumat tuh sekarang tuh siang. Kalau paginya berarti? Paginya itu ada pelajarannya itu Apa? ada pelajaran kayak Akidah. sirah fikih akidah. Agama itu pelajaran dari pagi, pelajaran yang umumnya di sore ya. Iya. Ada Ada 1 jam. 1 jam kurang. Kalau yang ikhwan habis zuhur. Habis zuhur sampai setengah 1 sampai jam 1. Yang ikhwan. Kalau akhwat Sebelum zuhur. Nggak sesuai puasa nggak? puasa belum. Kalau puasa sekarang belum. Belum. Puasa sunat belum. Kalau waktu dia SD malah puasa udah, kalau dia puasa baru pasti puasa yang itu doang. Tapi udah belajar nyebelin ya. Udah. Kegiatan di luar mana? Kalau kegiatan di luar ma'had tuh paling cuman pas hari Sabtu. Itu trekking atau pergi ke tanah yang bakalan dijadiin pondok buat bersih-bersih sekitar atau bikin proyek yang baru. Kayak warga sekitar yang Kan emang Oh, masjidnya di itu nggak ada pondoknya nggak punya masjid, emang sholatnya di kampung ya. kalau sekarang sholatnya masih di kampung. Cuman kalau nanti tuh mau bikin masjid sendiri, Di Tokuning kan. ya Toh Kuning. Kalau sekarang masih aktivitasnya Iya, di kampung, iya. berjumatannya di masjid kampung. Ya, cuman itu juga nanti mungkin ya masjidnya itu dibuka secara umum. Jadi bukan buat pondok aja ya. Iya. Terus di kemarin waktu bulan puasa, kan buka puasanya di di kampung. Iya. Itu ngapain? Biar santri bermanfaat bagi warga. Kalau santri bermanfaat buat warga sekitarnya itu pas sorenya itu biasanya itu kayak habis pelajaran atau apaan gitu langsung ke masjid, terus bantu warga kayak bagiin minuman atau bagiin makanannya. Ada lagi nggak yang mau sampaikan? Ada lagi yang mau ditanya? Mohon doanya sampai itu. Kalau begitu. Oh ya, ini mohon doanya ya kepada ibu-ibu sekalian untuk mendoakan Pondok Ma'had Tahfiz Gemilang agar rezekinya lancar sama semua santri-santrinya sehat, sama semua kegiatannya juga itu diberikan yang terbaik. Amin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak diamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.